Pemirsa, ada saja cara orang membuli orang lainnya. Seperti yang terekam belum lama ini ketika seorang pedagang menolak untuk menjual kepada pembeli menawar sapi dengan harga murah. Si pedagang malah mengeroyok pedagang sapi. Belakangan orang-orang yang mengerumuni pedagang sapi diketahui sebagai maklar sapi. Pak, nggak boleh kasar Pak. Pak, boleh dikeroyok Pak. Boleh Pak, nggak boleh Pak. Kemana Pak? Ayo Pak. Pak, uangnya Pak. Pak. Berapa? Kan sampai 90 boleh Pak. Sekalian. Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Aksi memanas terjadi ketika ada seorang yang hendak menjual sapi di sebuah pasar. Diduga pria yang menjual sapinya itu mematok atau menawarkannya dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan ketika ditawar, si penjual enggan menurunkan harga kepada para maklar sapi. Dan merasa kesal, para maklar sapi memperlakukan si penjual sapi dengan tidak baik. Kalau menurut saya mah ini memang udah parah banget ini. Seorang penjual sapi itu kan dia memelihara sapi dari kecil, pakai biaya lama juga, walaupun laku juga kan pasti untungnya juga ya boleh dibilang nggak seberapa, tapi dia merawatnya juga pakai biaya kan, ya jangan kayak gitulah. Aksi para maklar yang disebut main hakim sendiri membuat sejumlah warganet ikut geram dan ikut berkomentar membela si pedagang sapi. Ini saya harap pelaku pembelinya ini nih dikasih pelajaran lah, dikasih hukuman kalau bisa. Terserah deh mau hukum apa gitu kan. Ya janganlah kayak gitulah, kasihan pedagang. Ya kan, kalau mau beli, kalau nggak dikasih ya udah cari tempat lain gitu kan. Ini benar-benar udah keterlaluan. Nggak aja pelakunya nih yang mengancam-ngancam, udah kayak mau mukul, mau apa gitu, bisa diproses lah. Aksi nyeleneh terlihat pada rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang penggoreng kerupuk mengenakan cosplay salah satu karakter dari game populer PlayerUnknown's Battlegrounds atau yang dikenal dengan singkatan PUBG viral di media sosial. Uniknya, si penggoreng kerupuk mengenakan busana lengkap sesuai dengan warna dalam karakter games berkemeja putih, berdasi, dan helm tukang las. Dan serunya, background yang dipasang pun merupakan lagu kebangsaan PUBG, yakni musik Alan Walker, Sabrina Carpenter, Faruko, On My Way. Jadi itu gaya baru soal menggoreng kerupuk. Dari mulai nggak pakai baju biasa, sekarang pakai baju model PUBG. Biar lebih aman dia goreng kerupuknya. Kalau begitu kan udah aman, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari minyak panas, terhindar dari cipratan-cipratan kerupuk. Jadi aman. Sementara itu, salah satu bintang sinetron Gini Oh Gini, Carmilla Karmaya, akhirnya menggugat istri mantan pejabat Polri yang merupakan direktur utama dan sebagai komisaris Elizabeth Louis Koreta atas dugaan wan prestasi. Gugatan itu dilayangkan Carmilla ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Carmilla bersama kuasa hukumnya, dugaan adanya penipuan terjadi bermula dari ajakan investasi sebuah proyek besar, yakni pengadaan kendaraan dan alat berat, pengolahan air di Ditpol Airut Baharka Mabes Polri. Abing itu udah kayak adik saya sendiri, seperti keluarga sendiri. Ya kayak dilihat ini dukungan saya, teman-teman saya, semua udah seperti keluarga. Mereka tahu dari awalnya. Caranya waktu awal pendekatan Vita Ramona ke saya, mereka pun juga saksi tahu sampai perjalanan itu. Emang sebagian sudah warning gitu loh. Teteh lagi susah, teteh berani gitu kan. Lihat dong si Ago bisnisnya sama Bu Koreta. Bukan orang sembarangan, bukan orang main-main. Suaminya pensiunan bintang 3 di Polri. Jadi saya berani gitu loh, dan saya percaya gitu loh. Bu, saya itu dalam keadaan susah. Saya pengen punya tabungan, pengen saya putar untuk berbisnis. Tiba-tiba teman saya, Vita Ramona, itu manajernya Hamis Daud, menawarkan saya. Setiap hari mereka datang bersama Grace Margareta untuk menawarkan kerjasama bersama Ibu Koreta Luis, yang saya tahunya dia suaminya itu pensiunan pejabat Polri. Karena saya percaya dan saya ditemuin dengan Ibu Koreta di rumahnya, setiap meeting juga kita selalu di rumah Ibu Koreta, dan sempat juga kita makan bareng sama suaminya. Nah di situ saya percaya. Nggak mungkin saya percaya dengan Vita Ramona atau si Grace atau Marlon, siapa mereka gitu loh. Saya untuk menyerahkan uang saya segitu banyaknya. Karena saya melihat Ibu Koreta Luis, itu kan beliau kan pejabat ya, mantan pejabat Mabes Polri. Jadi saya percaya aja. Dalam pertemuan pertama saya sudah memberi, dan untuk pertemuan kedua dalam tidak ada 1 bulan saya langsung bayar semuanya yang mereka minta. Tiba-tiba dalam perjalanan itu bisnisnya nggak ada, malah uang tidak dikembalikan. Mereka tidak bertemu dengan saya, hanya WhatsApp bilang saya malu. Carmilla mengaku rugi miliaran lantaran uang yang semula diperuntukkan sebagai modal tidak kembali sesuai dengan kesepakatan serta janji-janji Koreta. Namun pada kenyataannya, janji dan iming-iming yang ditawarkan oleh Koreta akan mengembalikan uang beserta keuntungannya dalam 1 tahun. Hingga kini belum diterima oleh Carmilla. Itu sebabnya ia menempuh jalur hukum. Cuman prihatin karena sama Mbak Vita juga deket, sama saya juga deket. Dia itu di tengah-tengah aja. Kalau bisa berdamai ya berdamai. Kalau misalnya yang salah ya, ya diselesaikan gitu loh. Jangan lari gitu loh. Jadi kan semua membantu menyelesaikan. Bukannya semuanya cuman hanya bilang sekali doang tanpa ada pertemuan lagi, hanya bilang malu. Waktu mereka minta ngajak bisnis saya setiap hari dan meeting juga, itu datang tanpa malu. Kenapa sekarang uang saya nggak balik? Mereka bilangnya malu apa? Uang saya kemana? Saya hanya minta uang saya, tabungan saya. Tolong dong. Saya nggak minta untung lagi deh. Kalau emang bisnis saya udah nggak lancar ya udah, emang belum rezeki saya. Tapi kembalikan tabungan saya. Selanjutnya tadi sama-sama kita dengar bahwa sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi ditunda di tanggal 20 ya, tanggal 20 Februari. Harusnya minggu depan, tapi karena minggu depan itu adalah Pilpres, makanya ditunda sampai tanggal 20 Februari. Jadi masih agenda saksi dari kita. Aku dengar kamu mau ngajak Adelia nikah. Kami rasanya sudah saling cocok. Siapa yang bilang cocok? Film Pasutri Gaje sudah siap dinikmati oleh penggemar setiap film tanah air. Itu sebabnya sejumlah talent artis kedapatan beberapa kali hadir di sebuah bioskop, nonton sekaligus bertemu dengan penggemar. Hari ini very excited mau ke gala premiernya Pasutri Gaje.
deg-degan, semoga respon dari orang-orang juga se-happy kita yang main di sini. Dan mudah-mudahan jadi film yang diminati deh sama penonton-penonton bioskop Indonesia. Nah, setelah mudah-mudahan ramai, mudah-mudahan diminati banyak penonton, mudah-mudahan sharing story pengalaman mereka mengenai menonton film ini juga menyenangkan gitu. Yang saya harapkan kan sebenarnya sederhana, ketika sebuah film itu rilis dan genre-nya jelas gitu dari awal sudah di-announce ini adalah sebuah film komedi yang ada unsur percintaannya gitu ya. Mudah-mudahan ya komedinya juga berasa di penonton, mereka bisa pulang dengan rasa senang, rasa terhibur, itu udah berarti sekali buat saya. Selain di sinema, sejumlah penggemar patut merasa beruntung ketika para talent Pasutri Gaje tiba-tiba mendatanginya. Seperti yang terlihat belum lama ini, Reza Rahardian bersama 2 talent artis mendadak mengunjungi sebuah acara pernikahan. Kebayangkan bagaimana heboh dan bahagianya kedua mempelai? Kaget banget, surprise banget, bahagia, apalagi ya luar biasa didatangi sama artis-artis top ibu kota. Film komedi rumah tangga Pasutri Gaje bisa dinikmati oleh seluruh penggemar film tanah air di bioskop-bioskop mulai hari ini, tanggal 7 Februari 2024. Dan film yang mempertemukan Reza Rahadian dengan Bunga Citra Lestari itu bukan hanya komedi romansa, namun juga pesan bagaimana pentingnya berkomunikasi di sebuah rumah tangga. 5 tahun kalau Reza main film bareng aku 5 tahun yang lalu, kalau aku main film 5 tahun yang lalu. Jadi terakhir aku main film itu berarti dengan Reza main Stupid Boss 2. Abis itu ya I was taking my time untuk recover dari yang terjadi sama hidup aku, dan ini baru pertama kalinya lagi memberanikan diri untuk bisa kembali lagi ke film, dan alhamdulillah aku mainnya di sini sama Reza. Jadi kayak happy banget karena aku ketemu dengan sahabat aku yang aku udah paham banget deh kayak gimana, dan kita ngejalanin syutingnya tuh really fun gitu, seneng banget, dan genrenya komedi tapi romantis gitu, jadi seru sih. Itu spesial, selalu berkesan juga bersama Bunga ketika dipasangkan dalam sebuah film, karena beberapa kali kami bertemu di film tuh memang karakternya tuh selalu berbeda-beda begitu. Jadi kami selalu dipertemukan di dalam sebuah spektrum film yang selalu ada keunikannya tersendiri. Pasutri Gaje kali ini mungkin yang unik juga adalah bahwa kami di sini dipasangkan sebagai pasangan suami istri yang latar belakangnya adalah pegawai sipil, PNS gitu ya. Itu juga menarik gitu dengan seragamnya, yang satu kerja di kelurahan, yang satu kerja di kecamatan, itu juga hal baru buat kami berdua. Mungkin alatnya yang salah. Udah deh mas, Ade emang gak hamil. Rumah tangga kan tanggung jawab kita berdua.